Kudus, beracaralah. Biarlah setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu, semuanya berasal daripada-Mu. Pakai hamba-Mu saat ini dengan kuasa-Mu ya Bapa, segala apapun yang diberitakan, dan jadikan kami sebagai tanah-tanah yang subur untuk mendapatkan benih-benih firman-Mu yang akan ditaburkan. Dan kami siapkan hati kami saat ini. Kami percaya ketika kami mendengar, kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Kini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan Mami Jun. Malam hari ini saya dapat tema semangat melayani yang dibakar oleh Roh Kudus. Ya, semangat melayani yang dibakar oleh Roh Kudus. Sesungguhnya semangat melayani harus dibakar oleh Roh Kudus. Sebab tanpa ada campur tangan Roh Kudus, pelayanan itu, pelayanan yang sesungguhnya banyak enggak enaknya daripada enaknya. Ya, saya buka aja udah enggak enak, ya kan? Pelayanan harus dibakar oleh Roh Kudus. Saya ulang ya. Tanpa campur tangan atau pertolongan Roh Kudus, kita nggak akan mampu melayani seperti yang Allah kehendaki. Kita baru minggu kemarin ya merayakan hari Pentakosta dan gereja, hari jadi gereja. Gereja mulai berdiri hari Pentakosta. Hari berdirinya gereja Tuhan. Bagaimana, kan ada ayatnya Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sama kerajinanmu kendor. Mana duluan nih? Joni. Kita rajin dulu baru roh menyala-nyala. Apa roh kita menyala-nyala dulu baru kita rajin? Kira-kira gimana tuh? Rajin dulu Tante. Rajin dulu baru roh menyala-nyala. Iya. Kalau rohnya nggak menyala-nyala, dalam pelayanan banyak kecewanya daripada dihiburnya. Saya ulangi ya. Bagi orang yang sudah dewasa dalam pelayanan, maka pelayanan itu banyak nggak enaknya daripada enaknya. Kalau mau benar-benar melayani Tuhan. Jadi janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jadi biarlah rohmu menyala-nyala. Iya kan? Sebab kalau roh tidak menyala-nyala, kita bisa mundur dari pelayanan. Jangan kata kerajinan dulu. Ya. Kalau kamu nggak punya apa-apa, misalnya nggak punya empati, nggak punya pengertian, takut akan Tuhan, nggak punya firman, cuman pokoknya kepengen aja melayani karena merasa Tuhan itu baik, kamu nggak punya persiapan ya, masuk aja pelayanan. Percaya saya, iblis paling nggak suka kita masuk pelayanan. Dia akan buat 1001 cara supaya kita merasa nggak betah di pelayanan. Kita merasa ini bukan saatnya, ini bukan bidang saya. Ya, makanya makin pelayanan itu
Harus menurut saya yang penting buat rohmu menyala-nyala dulu. Kalau roh nggak menyala-nyala, persoalan kecil aja, apa kata orang aja kamu bisa mundur. Ya, kata orang kamu begini-begini, siapa? Si ketua seksi. Aduh, kamu langsung nggak cek lagi, nggak apa, kamu mundur. Maka yang paling penting di dalam melayani Tuhan, buatlah roh kita menyala-nyala. Kalau roh menyala-nyala, baru barengan layani Tuhan. Layani Tuhan nggak roh menyala-nyala, sebentar pasti kena batunya, pasti. Saya pikir saya pelayanan karismatik orang-orang awal. Tetapi sampai hari ini, yang orang awal nggak ada 10 lagi, nggak ada. Memang dia sudah dipanggil Tuhan, ada yang sudah tua, ada yang stroke, ya. Tapi nggak ada 10 lagi yang angkatan saya. Saya angkatan pertama. Maka yang kedua, kita tanya, bagaimana supaya roh kita menyala-nyala dalam melayani Tuhan? Otomatis, nah sekarang saya balik lagi, saya tanya lagi. Ruspin, bagaimana supaya roh menyala-nyala dalam melayani Tuhan? Saya tanya dulu. Melayani Tuhan, tawaran apa kewajiban? Catat ya, yang lain catat. Melayani Tuhan kewajiban, Tante Jun. Betul, 100 bakal kamu. Ya. Melayani Tuhan bukan tawaran. Melayani Tuhan adalah kewajiban. Saya Uber Ruspin. Kenapa melayani Tuhan menjadi kewajiban kita? Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani. Dengan? Ya, dengan menjadi juru selamat manusia. Kalau saya pikir bahasa yang bagus adalah bukan melayani saja, tetapi dia sudah berkorban sampai mati di kayu salib, maka kita melayani dia sebagai thanksgiving. Ya, bukan dia melayani kita lebih dulu. Kalau melayani doang, nggak sampai menyerahkan diri, kita masih bisa bilang nanti. Lihat waktu. Tetapi Yesus melakukan sampai mati di kayu salib. Dia serahkan segala-galanya. Bayangkan kalau hari lepas hari, tahu-taunya ada orang, kita ginjal kita udah gak kuat lagi. Ada orang menyerahkan ginjalnya dengan resiko, walaupun itu kemauan dia. Biasanya kalau transplant gitu banyak, kalau yang mau cepat cocok itu dari saudara, orang tua, cepat. Unsur-unsur dalam darahnya gampang cocok. Waktu dia menyerahkan ginjalnya 1, paruhnya 1, bisa nggak tuh? Ya, bukan saja dia sehat nih, tapi dia juga beresiko. Dengan menyerahkan kepada kita separuh, dia juga resiko. Maka pasti ngomongnya begini, kalau saya, anak saya ada 5, saya kesian sekali sama adik saya. Dia baru menikah, anaknya baru 1, dia gagal ginjal, saya kasih. Tapi kira-kira saya pesannya begini, kalau something happen with me, artinya gue yang gagal nanti, lu jadi seger. Aku rela, senang hati.
Tapi aku pesen ya, jagain anak saya. Sekolahin ya anak saya ya. Saya mau. Hari ini juga kamu lebih daripada saya. Ekonomimu lebih daripada saya. Kira-kira begitu. Kalau benar-benar saya dipanggil Tuhan. Kalau adik saya melalaikan pesan saya, bagaimana? Yesus sebelum terangkat ke surga, dia berkata, apa? Jadikan semua bangsa muridku. Benar gak dia bilang? Ya, jadikan semua bangsa, ajar mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Matius 28 ayat yang ke-20. Disebut lagi Yohanes 14:26. Penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu semua yang kukatakan. Poinnya apa? Poinnya adalah Tuhan mau, tujuan Tuhan satu. Dia mau apa? Tuhan mau hidup kita menjadi sarana agar orang lain boleh mengenal Kristus. Ya. Jadi apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Enggak ada tujuan lain. Tuhan menciptakan kita, merencanakan hidup kita supaya hidup kita menjadi sarana. Sarana apa? Supaya banyak orang boleh memenuhi kapling di surga. Waktu memang kesempatan. Tetapi waktu juga seperti sungai yang mengalir. Kamu tidak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya. Kalau air mengalir, nggak bisa menyentuh air yang sama kedua kalinya. Karena air yang telah mengalir akan terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Maka Tuhan mau hidup kita berdampak. Dan target hidup kita ajak banyak orang memenuhi kapling di surga. Untuk apa kita bawa ditebus? Untuk apa kita diselamatkan? Untuk apa dia kasih kita talenta karunia? Untuk apa dia kasih potensi? Setiap orang dikasih bermacam-macam. Tapi tujuannya satu. Dengan apa yang dia percayakan kepada kita, kita pakai ini untuk membawa banyak orang kepada Yesus. Amin. Coba sekarang cek. Udah berapa lama kita ikut Tuhan atau udah berapa lama ikut PD? Ya, coba pikir-pikir pelan-pelan. Udah berapa lama ikut PD? Jawab di hati aja, jawab di hati. Apakah kita sudah memenuhi amanat agung kita? Waktu singkat, hidup kesempatan. Kalau tadi saya omong berpanjang-panjang, kena air nggak bisa dipegang kedua kali. Poinnya satu, hidup cuma satu kali dan hidup tidak bisa diulang. Kita sudah belajar dan mengerti bahwa mati-matian semuanya Yesus sudah lakukan untuk keselamatan kita. Dia turun dari sorga mulia, jadi manusia sama seperti kita kecuali dalam hal dosa. Lahir di palungan, mati jalan salib.
Terus kita yang ditebus ngapain? Coba pikir. Apakah kita yang ditebus cuman menikmati keselamatan saja? Maka pertanyaan tadi yang kedua, bagaimana supaya roh kita menyala-nyala? Roh kita menyala-nyala kalau kita makin mengenal Dia. Dulu kita gampang, aku masih muda, namanya aja Katolik zaman saya. Pergi Kuamia, ikut emak, pergi ke luar Batang, ke Tepekong, namanya Katolik. Tetapi berarti emak sembayang, saya sembayang, emak bukan mami saya. Saya kesayangan emak gitu, ya nenek. Kenapa saya lakukan begitu? Dalam ketidakpengertian saya. Tapi kalian, teman-teman dari Laurentius saya lihat sangat aktif. Udah SHDR, udah SEPCAP, ikut pendalaman Alkitab, misa rajin, baca firman, pastor bikin. Baca firman, Pastor Rumanto tuh baca firman setiap hari. Asal baca apa penghayatan. Firman Tuhan, renungkan firman itu siang dan malam. Yosua 1 ayat 8. Supaya kita hati-hati dalam hidup kita dan kita berhasil. Tidak ada cara lain, teman. Supaya roh menyala-nyala adalah rajin baca firman Tuhan. Sebab firman, kata Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah apa, Reti? Firman adalah Allah. Amin. Kalau kita baca firman setiap hari, Reti, kita lagi berkomunikasi dengan Allah, bukan? Kalau kita baca firman setiap hari, kita sedang bergaul dengan Allah atau bukan? Ujung-ujungnya Anda dan saya harus hidup melekat kepada firman. Memang orang-orang bilang saya, Cun, lu mau bosen, Cun. Kalau ngomong firman melulu. Tetapi orang Katolik ini udah dibawelin kayak begini, masih buka kitab suci kalau lagi pede doang. Kalau nggak pede, nggak buka kitab suci. Kalau hari pede, dia hadir. Pas hari pede, semakin potensial kamu, maka iblis bekerja luar biasa supaya kamu tidak mengerti kitab suci. Serius saya bilang. Ketika kamu bilang kamu jadi Katolik, iblis goyang kaki. Ketika iblis tahu kamu menjadi pekerja di gereja, iblis goyang kaki aja. Karena dia tahu bekerja melayani Tuhan tanpa pengenalan firman Tuhan, sebentar lagi juga berantem. Sebentar lagi juga kelompok-kelompokan, klik-klikan. Dan itu menjadi alasan dia tidak aktif lagi. Tetapi begitu kamu bilang, saya mau komit baca firman. Tuhan tolong saya mau komit Tuhan. Selesai retret, apapun, semua retret bagus. Nggak ada retret yang tidak bagus.
Ya. Ketika retret itu menyentuh kamu dan kamu ambil komitmen, saya mau baca firman setiap hari. Tolong Tuhan, saya mau menghadap Engkau dalam doa pujian, penyembahan setiap hari. Dengerin saya, Reti. Setan itu perwiranya yang turun. Bukan serdadu ceng-pengan yang datang. Dia akan buat 1001 cara supaya kamu tidak melekat kepada firman. Coba baca Yeremia 13 ayat 11. Yeremia 13 ayat 11. Coba siapa yang disiapkan bantu saya baca. Ruspin bisa baca? Saya. Yeremia 13 ayat 14. Ayat 11. Ayat 11. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulepaskan kepadamu. Kuapain, oi, salah. Kulekatkan kepadamu. Iya. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, puji dan terhormat bagiku, tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Iya. Tadinya, dengar itu kalimat, coba baca pelan-pelan. Tadinya, kata lain dari tadinya apa? Planningnya Tuhan atas hidup kita. Ingat nggak tadi saya bilang? Waktu adalah kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kita. Kalau saja hidup kita melekat seperti ikat pinggang. Orang di gurun pasir zaman Yesus, kalau siang panas setengah mati, kalau malam dingin setengah mati. Bajunya kayak baju pastur begitu, tau nggak? Komprang-komprang. Kalau mau kerja, baru dia ikat pinggangnya. Kalau enggak panas bisa nutupi panas. Teriknya matahari. Kalau dingin bisa jadi setengah selimut. Kalau saja umat Allah itu hidupnya melekat seperti ikat pinggang. Jadi baca firman setiap hari, doa setiap hari. Tadinya aku rencanakan mereka bukan hanya menjadi umat. Menjadi umat Allah aja, ingat nggak? Keluar dari Mesir, pergi ke tanah terjanji, siang ada terpal awan. Jadi nggak kepanasan karena terlalu panas. Kalau malam kan belum ada petromak, belum ada bensin, belum ada minyak tanah. Maka Tuhan kasih tiang api. Nggak ada gelap. Perjalanan lewatin padang pasir yang nggak tahu ujungnya. Maka tiang awan dan tiang api menjadi tanda belok kanan, belok kiri, stop. Semua liatin tiang awan, tiang api. Itu baru jadi umat saja. Tapi tadi dibaca oleh Pak Ruspin, umat yang apa? Ternama, terpuji, terhormat. Catat, teman. Tadinya rencana Tuhan, kita mau dijadikan umat yang ternama, terpuji, terhormat. Bukankah 3 unsur ini yang dicari orang dunia dengan mempertaruhkan apa saja
supaya menjadi terhormat, supaya menjadi ternama, terpuji. Ternama gampang. Menjadi orang ternama, Hitler ternama. Tetapi apakah dia terpuji dan terhormat? Coba teman-teman. Kita sudah menerima kasih karunia Allah yang luar biasa. Dan yang penting kita sudah mengerti tadi jawabannya bagus. Dia sudah memberikan kita keselamatan. Kalau kita mengerti pelajaran ini yang membuat saya roh menyala-nyala sampai di hari tua saya. Saya bersyukur Tuhan angkat saya. Tuhan yang arahkan hidup saya melalui memiliki anak yang cacat ganda. Awal-awal saya menangisi hidup saya. Kenapa? Saya pikir saya udah cukup baik, suami saya cukup baik. Kenapa Tuhan izinkan Edson menjadi anak saya, anak yang cacat ganda? Tetapi rencana besar Allah tidak terselami. Kita cuman harus setiap langkah, ingat nggak kalau sekarang saya ngajar, hidup ini punya gambar besar. Kita lagi main puzzle, tau nggak puzzle? Diacak-acak, terus kita masukin puzzle. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau mengasihi aku, turuti firmanku. Cuman itu doang. Kita cuman bidak-bidak di tangan Tuhan. Tapi kadang-kadang jalan Tuhan kita nggak mengerti. Firman Tuhan terlalu sulit. Untung Tuhan kasih kita Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin. Sebelum pencurahan Roh Kudus, kalian tahu ya, Petrus menyangkal, murid-murid pada balik lagi, murid di Emmaus semua. Nih, ada ayatnya mana saya bilang? Ya ini. Kisah Rasul 19 ayat 2. Coba baca Nani Lesmana. Ada kitab suci nggak lah Nani? Ada nggak di depan? Kalau nggak Lilian Lena. Saya lihat Lilian Lena, kamu lagi baca kitab suci apa lagi main HP itu? Saya nggak lihat. Lilian, kamu bisa baca? Bisa baca? Buka mute-nya. Kisah Rasul 19 ayat 2. Atau Joni dulu. Joni udah siap? Boleh. Boleh ya. Kisah 19 ayat 2. Iya. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ini umat sebelum mengalami pembaharuan. Murid-murid sebelum mengalami pembaharuan, pencurahan roh, maka banyak yang gagal. Tetapi sejak kisah para rasul, murid-murid kepenuhan Roh Kudus, maka mereka jadi penginjil-penginjil yang sangat luar biasa. Mereka hampir semua mati martir. Hanya Yohanes mati di Pulau Patmos. Karena mereka kepenuhan Roh Kudus. Coba baca Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Kisah Rasul 8
ayat 14 sampai 17. Silakan. Lili Surgawati lagi baca. Pegang kitab suci, Lili pegang? Ya. Baca Kisah Rasul 8, 14 sampai 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Terus? Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Terus? Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Terima kasih Lili. Sama-sama. Kita semua harus kepenuhan Roh Kudus. Harus, saya bilang. Tanpa ada Roh Kudus, kita tidak mampu taat kepada firman Tuhan. Kita akan taat kepada firman Tuhan yang kita mau, yang kita rasa cocok, yang rasa biasa-biasa aja saya bisa lakukan. Tetapi semakin kita berjalan masuk ke dalam, ingat nggak? Waktu mancing di pinggiran nggak dapat. Tetapi kata Petrus, karena engkau yang suruh masuk lebih dalam, baru dapat ikan. Kalau Anda kerja di pinggir-pinggiran doang, itu ada bacaannya, berapa ya, Mazmur 47 apa pokoknya Yesaya 47 apa. Ingat nggak ada cerita yang di pinggir laut kerendam semata kaki, terus kerendam lagi setengah, terus masuk lebih dalam lagi di pinggang, ingat nggak? Sampai akhirnya nggak bisa injek gitu. Nah itu sekarang kita kedalaman iman kita sampai di mana? Kalau cuman semata kaki, cuman percaya Yesus, tahu Yesus menyelamatkan kita, tahu dia mati tebus dosa kita, cuman tok begitu persis seperti waktu kita terima hosti yang pertama, kita tidak bertumbuh dewasa. Walaupun tertulis di KTP, di paspor kita orang Katolik, tapi kita masih percaya segala macam. Kalau dia udah sedengkul airnya, udah rada susah, tapi kehendak kita masih bisa. Kita bisa lari ke kanan ke kiri. Kalau kita udah air sepinggang, udah terikat oleh pelayanan, rada susah bergerak. Karena mata orang banyak sudah tertuju kepada kita. Karena kita udah terikat jadi tim praise and worship. Kita udah terikat jadi ketua lingkungan, menjadi ketua wilayah dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kita udah menjadi WL, pendoa, waduh udah keren. Sepinggang. Tapi ketika orang gak tahu kita masih bandel-bandel sedikit. Tetapi firman Tuhan di situ minta air naik terus sampai kaki kita gak bisa injek lagi bawah. Kemana air itu mengalir? Air itu mengalir membawa kita. Amin. Dan di mana air itu mengalir, kita ikut, maka di pinggiran tumbuh, kembang, pohon semua.
Itu perumpamaan yang bagus sekali. Jadi kalau kita kepenuhan Roh Kudus, kita hidup melekat kepada firman, kemanapun kita pergi, kemanapun Tuhan tempatkan kita bisa menjadi berkat. Amin. Menjadi berkat itu pengorbanan. Yesus berkorban luar biasa. Tapi Ibrani berkata, kita berkorban belum sampai meneteskan darah. Kalau saya baca nanti penutup, coba kamu baca ya. 2 Kor 5 ayat 15, coba baca. 2 Kor, Seli baca Seli. 2 Kor 5 ayat 15. Bisa Seli? Pencet mute-nya Seli. 2 Kor 5 ayat 15. Silakan. 2 Korintus berapa? 15 ya? 2 Korintus berapa? 5. Oh, 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sally baca sekali lagi, diganti kata-kata merekanya saya. Coba baca sekali lagi pelan-pelan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya semua orang ganti saya, sayang. Pelan-pelan. 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk saya, supaya saya yang hidup tidak lagi hidup untuk diri saya sendiri. Untuk diri saya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk saya. Ya. Coba Liana baca sekali lagi, Liana. Pelan-pelan tapi power. Coba ngomong. Dan Kristus telah mati untuk saya, supaya saya yang hidup tidak lagi hidup untuk diri saya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk saya. Coba baca sekali lagi, Jong Sudiono. Banyak-banyak kali baca ayat ini. Coba baca, Jong. Dan Kristus telah mati untuk saya, supaya saya yang hidup tidak lagi hidup untuk saya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk saya. Jadi pelayanan itu tawaran apa keharusan, Jong? Tawaran. Nani Lesmana. Tadi saya udah tanya sama Ruspin kalau nggak salah. Nani, pelayanan itu kalau baca 2 Kor 5:15, dia itu pelayanan tawaran apa keharusan? Keharusan. Siapa ini? Samsung. Sini nih si Samsung, boleh lagi baca. Siapa nama kamu? Frankie. Iya, Bu. Ayo baca. Nah, ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk saya, supaya saya yang hidup tidak lagi hidup untuk saya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk saya. Ya. Ruspin, tolongin sekali lagi biar semua orang baca begini. Dan Kristus telah mati untuk saya, supaya saya yang hidup tidak lagi hidup untuk diri saya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati
dan telah dibangkitkan untuk saya. Jadi pelayanan mutlak apa enggak mutlak? Mutlak, Tante. Pelayanan tawaran apa keharusan? Keharusan. Bagus, denger ya yang lainnya. Pelayanan itu keharusan sebagai thanksgiving atas pengorbanan Yesus. Coba satu ayat lagi, Joni baca lagi. 1 Yohanes 3:16. 1 Yohanes 3:16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kitanya ganti saya gimana, John? Coba, John. Demikianlah saya ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk saya. Jadi saya pun wajib menyerahkan nyawa saya untuk saudara-saudara saya. Amin. Baca ayat gampang ya, John ya? Iya. Nggak usah menyerahkan nyawa, John, nggak usah. Menyerahkan waktu, menyerahkan tenaga, menyerahkan skill kita. Kalau perlu mengorbankan tidur kita, mengorbankan uang kita, mengorbankan harga diri kita. Ngomong gampang. Makanya saya bilang, untuk taat kepada firman Tuhan, kita nggak mampu. Kedagingan kita tidak mampu. Harus dengan pertolongan Roh Kudus. Makanya roh yang di dalam kita harus dikasih kesempatan sebebas-bebasnya dia berkarya. Baru kita bisa taat kepada perintah Tuhan. Jadi diputer-puter begitu lagi. Ujung-ujungnya supaya roh kita menyala-nyala. Hidup kita harus melekat seperti ikat pinggang. Kita bukan hanya mati untuk orang. Gak usah. Berapa banyak terjadi keributan, perpecahan, kelompok-kelompok. Karena apa? Akunya belum mati. Kalau dia tersinggung, dia cari bolo. Kata orang Jawa, cari bolo. Membenarkan diri. Padahal kalau Anda sudah jadi pekerja di ladang Kristus, maka akunya harus sudah mati. Galatia 2 ayat 20. Coba baca lagi, Lili Surgawati. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Terus? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Jelas nggak Lili? Bahasanya beda. Tapi berkali-kali kitab suci menjelaskan. Dia mati untuk keselamatan kita. Apa yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Gak mungkin Tuhan selamatkan kita, terus kita yang diselamatkan, dikasih berkat, dikasih talenta, dikasih karunia,
dikasih rejeki, dibukain jalan hidup, terus kitanya mau enjoy doang. Enggak mau ambil resiko untuk melayani dia. Mana mungkin rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan kalau kamu enggak mulai dari awal, yaitu hidup melekat kepada Tuhan dengan berdoa setiap hari, baca firman setiap hari, punya komunitas dan melayani roda pertumbuhan. Ayo teman-teman, bangkit. Jangan begini terus. Udah berapa tahun jadi umat Allah? Udah berapa banyak jiwa engkau hasilkan bagi Tuhan? Ayo, pede saja kamu nggak pegang kitab suci. Saya ini teaching, bukan preaching. Menurut Matius 4 ayat 23, waktu Yesus datang ke dunia, dia preaching, teaching, dan healing. Dia mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan dia menyembuhkan segala penyakit dan usir-usir setan. Itu kata Matius 4 ayat 23. Kita yang ditebus, Tuhan juga mau kita lakukan begitu. Sedangkan baca firman hanya di PD. Kalau di PD aja udah gak bawa kitab suci, gak bawa buku catatan, bengong, ketawa, bengong. Kapan dewasanya? Coba pikir. Kapan kita jadi dewasa? Kalau kita gak dewasa, Tuhan gak bisa pakai kita. Karena kita gak berani ambil resiko untuk tunduk taat melakukan perintahnya. Hari ini firman rada keras sedikit. Gak apa-apa toh. Gak kapok toh. Tapi harus dapat yang keras. Resiko paling jelek, saya tidak diundang lagi. Dan gak apa-apa. Asal apa yang Tuhan suruh, saya sampaikan. Resiko paling jelek, serius. Selalu saya gak dipanggil. Gak apa-apa. Tapi biar sekali-sekali kalian sadar. Tanpa kita bangkit, roh menyala-nyala. Siapa yang mau menyelamatkan begitu banyak orang di sekitar kita? Siapa yang mau melayani mereka? Yohanes 6 ayat 27 berkata, Yesus yang bilang, melayanilah, bekerjalah. Kata aslinya berarti layanilah. Coba baca Joni. Yohanes 6 27. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ya, udah cukup sampai situ. Jadi kan tubuh kita ada dua. Ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Melayani tubuh jasmani sebentaran juga habis. Kasih makan, kasih ke panti jompo, panti asuhan, nasi bungkus, paket sembako, habis kasih duit. Tetapi Yesus bilang, bekerjalah, pelayananlah untuk membawa orang kepada sorga, kepada hidup yang kekal. Membawa, membimbing orang sampai dia kenal Yesus. Mana mungkin kita lakukan itu kalau kita sendiri belum kepenuhan Roh Kudus. Amin.
Jadi masih mau santai, apa mau pencet gas yang pol? Pilihan ada di tangan Anda dan saya. Hidup kita cuma satu kali. Dan hidup tidak bisa diulang. Itu yang Tuhan perintahkan. Sebenarnya Tuhan sedang mengubah umatnya melalui situasi kondisi yang Dia ciptakan. Nggak hujan, nggak angin, ada pandemi. Nggak ada pandemi, gara-gara pandemi kita di PHK. Nggak di PHK, dipotong 40%. Bagaimana mau bayar cicilan? Gimana mau anak? Tuhan ciptakan semua yang begitu. Dulu kita datang. Sekarang nenek-nenek belajar pakai Zoom. Tadinya aku nggak mau pakai Zoom. Pusing diajarin sama cucu kagak pinter-pinter. Tapi terpaksa saya belajar. Susah otak umur 75 ini. Belajar segala macam ketak-ketik susah. Tapi mau nggak mau. Percaya nggak? Tuhan sedang mengubah Anda dan saya untuk naik ke tingkat yang lebih daripada biasanya. Hari ini saya jadi keren. Walaupun main laptopnya cuma bikin renungan doang. Tapi orang bilang, Cun, lu keren, Cun. 75 ngajar pakai laptop, keren. Tapi kamu nggak tahu saya belajarnya setengah mati. Bagi-bagi cari ayatnya. Setelah bisa, aduh gampangnya. Cari ayat, tinggal pencet-pencet cari ayat. Terus masukin di pas. Yang ini di selek, plak. Cepet banget bikin renungan. Kalau saya tidak bertumbuh dalam cara begini. Aduh, dulu buku catatan saya pakai post-it ditempel lagi, pakai post-it ditempel lagi. Kalau udah jelek dibolak-balik rusak. Saya tulis buku ulang-ulang. Tapi sekarang pakai laptop senangnya, simpelnya, enak. Tuhan mau mengangkat iman kita lebih tinggi. Makanya Dia ciptakan semua situasi yang membuat Anda harus berjuang. Amin. Nanti di akhir baru kamu bilang, luar biasa Tuhan baik. Luar biasa Tuhan baik. Melalui anak saya yang cacat ganda, Tuhan ubah prinsip hidup saya. Cara pandang saya, cara pikir saya, cara saya bersikap dalam hidup, dan Dia rubah tutur kata saya. Tanpa saya memiliki anak yang cacat ganda, saya tidak datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Makanya teman-teman, saya nggak tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Jangan itu menjadi penghalang, tetapi biar itu menjadi tantangan. Yesus sudah bangkit. Dia sudah menang. Makanya kita yang ditebus jangan pernah menyerah. Bersama Dia, di dalam Dia, kita lebih daripada pemenang, kata kitab suci. Amin. Jangan nyerah. Akan datang waktunya. Banyak orang ditolong. Satu hari kamu juga pasti ditolong. Amin.